Kami mengucapkan syukur pagi hari ini. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak tersembunyi, bahwa kasih setiamu selalu menerangi di kala kegelapan yang paling gelap dalam kehidupan kami pun kami alami. Kami alaskan pagi hari ini perenungan firman hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang kami kasihi. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat DTU kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, di saat mungkin sebagian besar dunia masih dengan kesibukan masing-masing, tetapi pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini bukan karena kita lebih rohani, tetapi karena Tuhan mau berbicara kepada kita masing-masing supaya kita dapat mengerti kehendak-Nya lebih dalam lagi. Pagi hari ini judulan renungan firman Tuhan yang saya angkat adalah The Cave is Key. Gua adalah kunci. Sebuah gua adalah suatu tempat yang tersembunyi, suatu tempat yang dingin dan tampak tidak menarik. Tetapi justru di tempat seperti itulah ternyata Allah di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya sering memulai karya terbesarnya. Di dalam seluruh Alkitab, Tuhan seolah punya suatu kebiasaan yang bagi kita aneh. Dia suka sekali memulai sesuatu dari tempat seperti ini. Dan lebih aneh lagi, setiap kali Tuhan mulai sesuatu dari gua, hidup seseorang berubah total. Apa yang Tuhan sembunyikan di balik ruang sempit gelap seperti itu? Apa yang terjadi di dalam gua yang Bapak Ibu sekalian rasakan? Kalau lebih tajam lagi pagi hari ini, kita akan renungkan apa yang akan kita bahas pagi hari ini adalah pola bagaimana Tuhan itu seringkali melihat bahwa masalah, tekanan, musim yang gelap akan selalu mengalami pola seperti ini. Pagi hari ini mari kita renungkan bahwa ada sebuah tempat yang disebut gua. Gua yang ternyata merupakan kunci. Mari kita baca di dalam Kejadian 23 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu. 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela, di sebelah timur Memre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu. Bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang itu. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Memre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kubur miliknya. Pagi hari ini, sahabat DTU, sekarang saya ingin Bapak Ibu melihat baik-baik gedung yang ada di layar Anda sekalian. Gedung itu ada di kota Hebron yang sampai hari ini masih berdiri dengan baik.
yaitu gedung yang tidak dijamah oleh yang tidak diruntuhkan oleh berbagai zaman, baik oleh Babel, baik oleh negeri Persia, baik oleh tentara-tentara Romawi dan Yunani. Tuhan seolah-olah menjaga gedung itu, menjaga tempat itu untuk hari ini kita boleh memaknai apa yang Tuhan ingin bicarakan. Sebuah bangunan tua berdiri kokoh di atas sebuah gua yang disebut Machpelah. Alkitab menyebutnya sebagai Cave of Pearls, gua dua berlipat. Sederhana sebenarnya tempat itu, tetapi ternyata tempat itu menyimpan sebuah sejarah perubahan manusia yang diam-diam. Pagi hari ini mari kita renungkan mengapa Abraham, bapak orang yang beriman itu, orang yang kaya, orang yang disebut raja, justru menghabiskan 400 shikal perak, jumlah yang ternyata sangat fantastik pada zaman itu, hanya untuk membeli sebuah gua. Kenapa bukan ladang yang luas? Kenapa bukan istana yang dibangun oleh Abraham? Kenapa bukan gunung atau tanah yang subur yang dibeli oleh Abraham? Apakah hal itu adalah suatu kebetulan? Atau ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, ingin Tuhan sorokkan di balik sebuah ruang gelap di tanah Machpelah? Mari kita baca kembali di dalam ayat yang ke-19. Abraham menguburkan Sarah di dalam gua ladang Machpelah di sebelah timur Mamre. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini, kenapa perjalanan iman dari seorang patriark yang besar yaitu Abraham malah mencapai puncaknya di sebuah gua? Dan kalau begitu, Bapak Ibu, apa artinya gua itu bagi kita pagi hari ini? Apa urusannya gua Machpelah dengan hidup Anda, dengan keputusan Anda, dengan luka yang Anda rasakan pagi hari ini, dengan berbagai kebutuhan yang Anda akan hadapi, dengan masa depan yang akan Anda alami pagi hari ini? Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita merenungkan dan memahami bahwa Tuhan tidak pernah memilih Alkitab, tidak pernah memilih kata-kata berita di dalam Alkitab itu secara acak. Dia memulai berita cerita tentang suatu gua. Berarti ada kunci besar yang sedang ia simpan di sana. Ada sebuah rahasia yang sedang ia siapkan di sana. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam layar Bapak Ibu ada sebuah sketsa arsitektur yang diambil oleh para arkeolog karena mereka mempelajari Gua Hebron, Gua Machpelah, gedung yang sangat luar biasa itu. Machpelah berarti gua ganda, gua berlipat. Bapak Ibu dapat lihat di dalam layar Anda, ternyata ada sebuah chamber yang ternyata tempatnya ini berlipat ganda. Bahkan tempat yang paling dalam pun memiliki 2 lorong gua di sana. Di permukaan bangunannya itu tampak megah, tampak luar biasa. Banyak yang berkumpul di sana untuk berziarah. Tetapi begitu Anda melihat ke bawah, ada sesuatu yang benar-benar tidak masuk logika manusia. Ada ruangan di bawah ruangan. Ada kedalaman di balik kedalaman. Ada lapisan yang tidak tampak, bahkan oleh orang yang berdiri di atasnya. Bapak Ibu yang dapat kita renungkan, kenapa Allah izinkan gua ini bertingkat 2? Kenapa harus double? Kenapa tidak satu saja seperti gua pada umumnya? Nah, Alkitab tidak pernah membeberkannya secara gamblang Bapak Ibu. Tetapi dari cerita-cerita Rabini kuno yang diceritakan ribuan tahun yang lalu, ternyata
Gua Mahpela, Goa, memiliki filosofi yaitu tempat pertemuan dua dunia, di mana bumi dan surga itu terjalin terhubung, di mana kematian dan kehidupan kekal itu ada. Gua adalah tempat di mana janji dan penggenapan itu ada. Itu sebabnya tempat itu dibuat berlapis, seolah Tuhan ingin berkata, apa yang kamu lihat di dalam permukaan tidak pernah cukup. Selalu ada sesuatu yang lebih dalam. Selalu ada sesuatu yang tersembunyi. Selalu ada dimensi kedua dari kehidupan manusia. Dan inilah yang harus pagi hari ini kita tanyakan dalam hati kita. Kalau Mahpela saja punya kedalaman ganda, bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah mungkin apa yang Bapak Ibu alami sekarang, yang sahabat di Tiu pikir hanya satu lapis, tapi sebenarnya yang kita hadapi adalah berlapis-lapis. Ada ruangan di mana ternyata ada kehendak Tuhan yang diam-diam mengatur kita, menuntun kita dalam rencananya yang besar. Apa yang tampak mati di permukaan belum tentu mati di dalam kedalaman. Tetapi juga hal itu berlaku sebaliknya. Apa yang tampak meriah, kelihatannya itu baik, kelihatannya itu indah, tetapi ternyata di dalamnya ada kebusukan, ada tulang belulang di sana. Bapak Ibu, ada rahasia besar yang hari ini ingin saya bagikan. Ternyata sejak ribuan tahun yang lalu, tertulis di dalam Yerusalem Talmud, dalam Talmud Bavli, dalam Pikeret de Rabbi Eliezer, sampai dengan Beresit Rabbah. Semuanya sepakat, sebuah klaim yang sangat mengejutkan, bahwa Adam dan Hawa ternyata dimakamkan di Gua Mahpela ini. Saya merenungkan begini, bagaimana mereka tahu tempat itu adalah makam daripada Adam dan Hawa? Ya Bapak Ibu, saya juga harus belajar lebih dalam lagi. Tetapi tulisan-tulisan kuno, tulisan-tulisan Rabini kuno dalam Talmud, Bapak Ibu menyatakan bahwa tempat itu dulunya adalah makam dari Adam dan Hawa. Nah, hal itu mengejutkan saya. Hal itu mengejutkan saya karena dalam pikiran saya berpikir ternyata manusia pertama itu akar daripada keseluruhan manusia, tokoh yang awal daripada sejarah kehidupan manusia, ternyata ditutup di tempat yang sama di mana Abraham memilih menjadi satu di tempat itu. Ternyata bagaimana Tuhan juga meminta Iskak berada di tempat itu, dan ternyata hati Yakub yang sudah pergi ke Mesir untuk mencari makanan itu harus kembali ke tempat itu dan dikuburkan bersama dengan Lea. Pertanyaannya mengapa gitu loh? Mengapa Tuhan mendapatkan suatu tempat awal kehidupan itu dikuburkan bersama dengan awal daripada leluhur bangsa Israel dalam sebuah gua yang sama? Ada maksud apa? Ada yang Tuhan ingin katakan bagaimana? Pesan Tuhan dalam rangka apa? Dalam rangkaian apa? Ada pesan yang sebenarnya begitu besar. Sampai-sampai para rabi menyebut kota itu dengan Kiryat Arba, kota 4. Karena ada 4 pasang orang penting yang dikuburkan di sana. Ini bukan kebetulan arkeolog Bapak Ibu, dan ini bukan tradisi romantis daripada para rabini. Ini adalah petunjuk bahwa di balik sejarah manusia ada sebuah pola yang Tuhan sembunyikan. Sebuah pola yang menghubungkan awal cerita manusia dengan awal bangsa perjanjian. Ada sebuah pola yang kalau kita tangkap, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah bekerja secara acak. Ia selalu menutup
sebuah cerita di tempat di mana ia ingin membuka cerita yang lain. Dan kalau Adam dan Hawa saja ditempatkan di sana, berarti gua itu bukan sekedar tempat di mana orang yang berdosa mati dikubur di sana. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kedalaman Mahpela. Sesuatu yang berkaitan dengan identitas manusia, sesuatu yang berkaitan dengan janjinya, sesuatu yang berkaitan dengan pemulihan, dan sesuatu yang berkaitan dengan panggilan Bapak Ibu pagi hari ini. Kita akan mendengarkan suara Allah pagi hari ini, di mana Tuhan ingin memilih satu titik di bumi untuk menyampaikan akar umat manusia. Itu bukan sekedar lokasi, itu pesan yang tersembunyi yang luar biasa. Mari kita baca kembali dalam Kejadian 23 ayat yang ke-6. Di sana disebutkan, dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Orang Het memanggil Abraham seorang raja, raja yang agung. Dia kaya, iya betul. Abraham berkuasa, iya. Abdinya saja sudah 300 orang lebih. Kalau kita melihat sumur yang dibangunnya, itu sangat luar biasa. Ternyata Abraham benar-benar sosok yang sangat dihormati, sama seperti raja. Dan di titik ini, kita dapat melihat bahwa orang Het Efron. Siapakah Efron? Kenapa dia menawarkan tanah kepada Abraham? Ternyata Efron adalah orang yang berkuasa, yang memiliki tanah yang begitu lebar. Sebenarnya Efron bisa memberikan kepada Abraham tanah yang subur, gunung yang subur, seluas pandangan mata Abraham. Posisi yang strategis dengan nilai yang ekonomis yang tinggi bisa dibeli oleh Abraham untuk membangun istana, untuk membangun markas besar keluarganya. Tetapi kalau Abraham mau, dia pasti melakukannya karena dia sangat kaya. Dia punya banyak uang, dia punya banyak tentara, dia punya banyak hak. Tetapi kenapa Abraham hanya membeli dengan harga yang tidak masuk akal adalah sebuah goa. Harganya 400 sikal. Sebuah harga untuk membeli kematian. Dan itu menjadi sebuah paradoks di dalam Alkitab. Bagaimana bangsa Israel 400 tahun harus membayar harga yang begitu mahal ditindas. Dan bangsa itu harus membayar harga dalam masa intertestamentum 400 tahun dalam sebuah kegelapan yang begitu gelap. Lalu lahirlah terang. Pertanyaan yang mendasar dalam pikiran saya, kenapa bukan sawah? Kenapa bukan ladang? Kenapa bukan istana? Kenapa seorang yang sudah diberi tanah perjanjian oleh Allah justru pertama kali membeli tanah untuk menguburkan hidupnya? Abraham sedang membeli tanah kubur sebagai titik perjanjian, Bapak Ibu. Gua itu bukan aset ekonomis. Gua Mahpela itu bukan investasi tanah, tetapi momen pribadi. Gua itu sebagai tanda sebagai titik awal, titik balik, titik yang Tuhan pilih untuk menanam sesuatu yang jauh lebih daripada istana. Sebuah identitas, sebuah keturunan yang akan terus berlipat ganda, sebuah janji, dan sebuah masa depan. Abraham tidak membeli gua untuk mayat. Dia membeli gua untuk masa depan. Dan itu membuka pintu pembahasan kita pagi hari ini, karena Tuhan memulai bangsa yang besar dari gua. Apa yang Tuhan sedang mulai dalam gua hidup Anda pagi hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita telisik lagi di dalam Kejadian pasal 5 ayat 37 sampai dengan 29 itu. Perhatikan baik-baik nats yang ada di dalam layar Bapak Ibu. Yakub
kembali kepada Iska. Dan Bapak Ibu dapat lihat di sana, kota itu berada di Mamre, di mana Iska, yaitu anak janji. Mamre, janji, saya akan terangkan selanjutnya. Apa hubungan Mamre dengan janji ini? Iska adalah anak janji, anak Mamre. Mengakhiri hidupnya di tempat yang di dekat Mamre, yang di sekitar Mamre. Nah, Alkitab itu selalu berbicara itu. Lokasinya dekat Mamre ada Mahpela. Mamre ada Mahpela. Ring the bell? Itu yang seringkali disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu Rita Wahyu. Kematian pertama manusia dimulai dari gua. Pemulihan janji kepada Abraham dimulai dari gua. Iska sang janji itu Mamre berada di dalam firman, sebab Mamre itu dalam bahasa Aram, dalam bahasa sehari-hari orang Ibrani adalah logos. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang menyambung dua ujung sejarah manusia di titik yang sama. Apa yang Tuhan mulai, Tuhan sedang selesaikan. Apa yang Tuhan ucapkan sedang Dia genapi. Lalu apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita melompat lebih jauh lagi di dalam Kejadian pasal 49, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku ke dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mahpela, di sebelah timur Mamre. Bapak Ibu, siapakah Yakub? Yakub itu Akov, ya Akov, si tumit. Kenapa si tumit itu harus dikuburkan dengan Adam, dengan Abraham, dengan Iskak? Ini sesuatu yang luar biasa. Ini kaitannya dengan proto-evangelium Kejadian pasal 3 ayat 15. Engkau akan meremukkan tumitnya, tetapi ia akan meremukkan kepalamu. Tumit Akef menjadi kata kunci pertama dari nubuatan penyelamatan dalam sejarah manusia, bahwa si tumit ini akan meremukkan kepala daripada yang menjatuhkan di dalam dosa. Anak yang namanya berasal dari si tumit justru dikuburkan di tempat nubuatan janji di Mamre, kata-kata logos di dalam Bet, kata-kata logos yang memiliki kedalaman yang tersembunyi. Memang Yakub telah berjalan sampai ke dalam Mesir karena mencari makanan. Seringkali hidup kita melangkah mencari makanan sampai harus terpincang-pincang. Tetapi Yakub tidak lupa. Dia tidak ingin untuk selama-lamanya ada di dalam dunia. Tidak ingin dilupakan. Tidak ingin dipisahkan dari garis janji. Yakub ingin dimakamkan bersama dengan janji dan meremukkan daripada kepala si ular itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kekayaan daripada firman Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di Mamre, ada 3 teofani yang menampakkan diri di Mamre. Mamre dalam bahasa Ibrani berarti kokoh. Sedangkan Mamre dalam bahasa Aram berarti sabda. Jadi Mamre itu adalah sabda firman Tuhan yang kokoh. Dalam Kejadian pasal 18 ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantim di Mamre. Jadi Mamre ini adanya di Hebron, di dekat kuburan itu, yaitu kuburan Abraham. Mahpela itu, sang firman menampakkan diri di dekat pintu gua. Di gua itu. Sekarang perhatikanlah baik-baik Bapak Ibu. Firman menampakkan diri di dekat pintu gua kematian. Kapankah sang firman itu menampakkan diri dengan wanita yang telah dirasuk oleh 7 roh jahat? Karena firman itu sendiri kelak
Dia sendiri akan masuk ke dalam gua kematian itu dan keluar sebagai kebangkitan. Ini pesan kematian dan firman akan bertemu. Firman masuk ke dalam wilayah kematian dan firman itu akan bangkit daripada kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harganya adalah 400 shikal. Shikal perak. Perak itu sebagai pembeli untuk jiwa-jiwa. Dan 400 ini adalah huruf Taf. Dan huruf Taf itu tanda piktografnya salib. Di dalam Kejadian 26 Kejadian 23 ayat 16, Abraham membeli dengan 400 sikal. Ini suatu kode yang luar biasa. Ia sedang membeli gua untuk menggenapi janji, karena Taf adalah makna janji, makna tanda, makna segel, makna meterai. Tempat Adam dan Hawa dimakamkan, tempat di mana Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwa akan dihancurkannya kutuk itu dengan tumit. Abraham dan Sarah ada di sana, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan kode-kode ini. Gua itu menjadi milik Abraham, menjadi milik tanda di mana hidupmu yang sedang Tuhan beli dengan salib, dengan tanda penebusan daripadanya. Kalau Bapak Ibu lihat gua di dalam layar Bapak Ibu, ini adalah rumah yang diambil di tanah Bethlehem pada sekitar tahun 1890-an ya. Dan ternyata bentuknya itu juga bertingkat seperti huruf Bet, goa. Kehidupan orang dahulu di tanah Israel itu goa, Bapak Ibu. Ketika kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung ia dibungkusnya dengan lampin dan dibaringnya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini kata yang jelas sebagai kata yang tersembunyi maknanya. Kalau kita membaca secara literal itu tidak ada tempat di dalam rumah penginapan. Itu bukan rumah tempat penginapan yang kita sehari-hari biasanya dengar, Bapak Ibu. Itu adalah disebut dengan kata luma. Apa kata luma? Ya, kita akan ingat kembali bahwa kata luma itu bukan hotel, bukan penginapan, bukan tempat umum. Kata itu berarti guest room, ruang utama kehormatan keluarga, ruang di mana orang-orang di situ berkumpul, menjamu, bersenang-senang, berbincang-bincang, melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketika Yesus lahir, satu-satunya ruangan yang tidak tersedia baginya justru adalah ruang kehormatan keluarga. Firman ditolak di tengah keluarga, di tengah kehormatan keluarga. Firman ditolak oleh rumahnya sendiri. Manusia tampaknya selalu menginginkan kehidupan yang normal, kehidupan yang umum. Manusia selalu ingin kehormatannya itu tidak terganggu. Kehormatannya itu tidak dipenuhi dengan, direpoti dengan sang firman. Lahirnya bayi itu merepotkan orang-orang yang berada dalam ruangan keluarga. Kita ingin berkatnya, bukan kehadirannya. Kita ingin penyertaannya, bukan perintahnya. Kita ingin Yesus, asal tidak merusak agenda kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata luma ini penuh dengan arti ruang terhormat tertutup. Kita ingin belajar Alkitab, tetapi kita tidak ingin pembelajaran Alkitab itu merubah hidup kita.
Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria? Mereka justru turun ke bagian yang paling bawah, ke ruang yang paling rendah, ke tempat hewan. Bapak Ibu perhatikan bahwa di gua yang paling bawah, di tempat hewan, di tempat manusia itu penuh dengan sifat-sifat kehewanan, di ruang lembab sebuah hewan di sana, justru sang terang itu hadir. Ketika ruang terhormat menolaknya, dia turun ke ruang terdalam. Dan dari situlah keselamatan lahir. Ketika manusia menolak firman di atas, firman itu turun di bawah. Dan justru ruang yang bawah, di mana sifat-sifat kehewanan kita, di mana sifat-sifat kehewanan itu benar-benar muncul, disitulah Tuhan itu sebenarnya ingin menyembelih dan lahir terang di sana. Di dalam proto-evangelium Yakobus, Bapak Ibu, di sana ditulis, Mary was born in a cave and the light shone within. Jadi Yesus ini tidak lahir di gedung gitu ya. Maksudnya biasanya kalau di hari-hari ini dilihat kan seperti apa ya? Rumah kayu, gubuk begitu. Tidak. Yesus itu lahir di gua karena memang orang-orang kuno itu membuat rumah itu ada bangunan di atasnya lalu ngerong begitu ya. Ada bagian-bagian bawah untuk menjadi tempat penyimpanan makanan, tempat menyimpan hewan di sana, dan juga mungkin untuk aktivitas tamu. Di dalam tulisan Justin Mary, penulis Kristen awal, di sana juga dia menulis bahwa Yosef took up his quarter in a cave near the village. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga Eusebius, bapak sejarah gereja pada abad yang keempat, the cave in Bethlehem was honor from ancient times. Jadi ini bukan suatu berita kebetulan. Yesus tidak lahir di istana karena pekerjaan penebusan tidak dimulai di ruang yang prestis. Justru ia lahir di tempat yang paling rendah, ruang dunia yang kita sendiri tidak welcome. Kita sendiri merasa kita tidak ingin diganggu oleh firman. Hati kita itu tidak ingin ditata sebenarnya oleh firman. Oke lah Tuhan, aku belajar Alkitab, tetapi janganlah firman itu merubah agenda kehidupanku. Tetapi sebenarnya di balik itu, Allah ingin memunculkan terang yang terdalam dalam kehidupan manusia. Mari pagi hari ini kita rangkum banyak pernak-pernik yang pagi hari ini kita renungkan. Yang pertama, Mahpela sebagai tempat orang meninggal. Goa yang pertama yang dicatat Alkitab sebagai kuburan leluhur di tempat paling gelap. Allah mulai menunjukkan bahwa kematian bukan penutup, itu gerbang. Yang kedua, gua sebagai dua dunia yang dijadikan satu. Mahpela adalah gua dua tingkat secara fisik dan teologis. Dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat bertemu. Di dalam Kejadian pasal 1, di situ taf yaitu salib, yaitu tanda, harus menghubungkan antara bumi dan langit, antara langit dan bumi. Antara perjanjian dan janji itu bertemu. Di dalamnya kemudian yang ketiga kita melihat memre, yaitu firman Tuhan yang kokoh. Disitulah Tuhan ingin menampakkan diri. Yaitu yang keempat dengan 400 sikal dengan taf, dengan tanda salib. Harga Mahpela bukan angka sembarangan. Abraham membeli gua dalam penggenapan, dalam nilai salib. Yesus
menutup semuanya dengan harga yang paling tinggi, harga tertinggi atas kuburan itu, harga paling tinggi untuk perubahan hidupmu, untuk kehidupan kita yang paling gelap, telah dibeli olehnya di sana. Di tempat gua itu jugalah Yesus lahir, membawa terang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa gua yang terendah bagi Anda pagi hari ini? Kita dapat melihat Yesus lahir di sana, lahir di gua, menunjuk salib, dan kuburnya di sana. Di kubur gua menunjuk kepada kebangkitan, bangkit juga di gua. Lihat Musa dan Elia. Musa dan Elia pun bertemu dengan kemuliaan Tuhan di dalam gua. Musa dikuburkan di dalam gua. Memang Elia tidak masuk di dalam gua, tetapi Elia ketika melihat kemuliaan itu juga masuk pada gua yang sama. Tetapi Elia menjadi wakil bagaimana orang yang hidup juga bisa terangkat. Dan itu semua berada di sisi timur. Lihat tadi berita bahwa kuburan itu di timurnya Memre. Mari kita lihat Yusuf dan Maria. Perlindungan Allah saat pintu semua manusia tertutup. Ruang awal rencana penebusan, tempat ketaatan dalam kesunyian. Zona kehadiran Allah yang memuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat sebuah gua juga di dalam 1 Samuel 22. Ternyata gua Abdullam. Di sanalah berhimpun kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gua adalah tempat di mana ternyata orang itu dibentuk, orang itu ditempa di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat di gua Abdullam itu. Di sanalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan berkumpul. Justru di dalam 2 Samuel 23, mereka yang sudah dibentuk di sana bangkit menjadi pahlawan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mengalami kegelapan di dalam gua. Gua apa pagi hari ini dalam kehidupanmu? Gua kekurankah? Piutangkah yang engkau sedang takutkan di sini? Kesukaran besar, kegelapan di dalam kehidupanmu. Gua yang gelap justru akan menempa hidupmu, akan membuat engkau menjadi pahlawan. Pahlawan seperti Daud yang juga pergi ke dalam gua, dia berdoa. Di dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan musnahkan Miktan dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyikan, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi.
Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi.